Halo, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Ilham Baris. Selamat datang di channel Purnomo The Series. Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan meneruskan merangkum spoiler Wudong Qiankun atau Martial Universe Season 11 episode 12 ya guys. Dan gak usah berlama-lama lagi, langsung saja gas cuy. Iblis tak berujung menyapu langit. Seluruh tanah ini tampak bergetar di bawah sosok seperti iblis besar. Pertarungan mengerikan di pulau ini dengan aneh juga berhenti. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya terangkat dengan ngeri saat mereka melihat sosok seperti iblis. Ketakutan yang tak terlukiskan merangkak keluar dari lubuk hati mereka, menyebabkan wajah mereka menjadi pucat pasi karena ketakutan. Sosok seperti iblis itu mirip dengan seorang kaisar dari dunia lain. Itu turun dengan cara yang biadab dan tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menghentikannya. Kaisar Yimo? Lindong juga terkejut saat dia melihat sosok seperti iblis. Mungkinkah ini Kaisar Yimo yang hanya bisa ditandingi oleh leluhur simbol legendaris? Suara Yan lalu terdengar. Itu hanyalah fantasi Kaisar Yimo. Kaisar Yimo sejak saat itu telah dipaksa keluar dari celah antara pesawat oleh guru dan disegel bersama dengan celah itu. Bagaimana mungkin orang ini memanggilnya? Di dalam segel tengkorak ada seutas rambut Kaisar Yimo. Fantasi Kaisar Yimo? Lindong awalnya terkejut. Segera setelah itu, dia menghirup udara sejuk di dalam hatinya. Hanya sehelai rambut, tapi memiliki kehadiran seperti itu. Seberapa menakutkan tubuh Kaisar Yimo yang sebenarnya. Di bawah fantasi Kaisar Yimo, mata Raja Kursi Ketujuh sangat ganas. Lindong, sudah waktunya bagimu untuk mati. Dia memberi Lindong senyum jahat, dan segel yang dibentuk oleh tangannya tiba-tiba berubah. Debuar. Saat segel tangannya berubah, fantasi Kaisar Yimo perlahan mengangkat tangannya dan dengan ringan menepuk Lindong. Tangan Kaisar Yimo tidak memiliki riak energi yang mengejutkan saat menepuk Lindong. Namun, Lindong merasakan bahaya. Tepat ketika dia hendak menghindar, dia menemukan bahwa area di sekitarnya tampaknya telah terkunci, membuatnya tidak mungkin untuk bergerak. Persetan, Lindong mengutuk. Segera setelah itu, matanya yang awalnya hitam pekat tiba-tiba berubah menjadi perak cerah. Cahaya perak dengan panik melonjak dari dalam tubuhnya saat dia mendorong kekuatan spasialnya hingga batasnya. Tangan iblis itu dengan ringan menepisnya. Ruang itu sendiri tampaknya dihempaskan ke kehampaan dimanapun ia lewat. Segera setelah itu, tangan iblis itu mendarat di tubuh Lindong di bawah tatapan kejam dari Raja Kursi Ketujuh. Tangan iblis itu lewat. Tempat Lindong berdiri sebelumnya sekarang kosong. Ini menyebabkan para ahli yang tak terhitung jumlahnya di bawah ini mengalami perubahan ekspresi. Mungkinkah Lindong telah ditampar menjadi ketiadaan? Simbol kuno spasial ya. Ini memang sedikit merepotkan. Raja Kursi Ketujuh mengerutkan kening ketika dia melihat ini. Segera setelah itu, dia melihat ke kejauhan dengan cara yang gelap dan dingin di mana ruang terdistorsi. Dan sosok Lindong anehnya muncul. Namun, sekarang ada keringat dingin di dahinya. Jika dia sedikit lebih lambat, kemungkinan dia pasti akan dipukul. Walaupun itu tidak akan membunuhnya, itu pasti akan mengakibatkan luka yang sangat parah. Raja Kursi Ketujuh tertawa dingin. Aku tidak akan membiarkanmu melarikan diri lagi. Segel yang dibentuk oleh tangannya berubah, dan fantasi Kaisar Yimo sekali lagi mengangkat tangannya. Tangan kegelapan tampaknya mampu membungkus matahari dan bulan saat mulai menghantam Lindong dengan cara yang luar biasa. Wah! Kilatan sengit meledak dari mata Lindong, dan dia melepaskan raungan seperti naga panjang. Tato naga ungu emas yang tak terhitung jumlahnya menyapu ke segala arah. Lindong jelas telah melepaskan kekuatan Yuan di tubuhnya hingga batasnya. Dalam sekejap mata, sejumlah 15.000 tato naga ungu emas yang menakutkan telah muncul. Tato naga meraung serempak, melepaskan aura menakutkan. Debuar. Ekspresi Lindong sedingin es. Tombak naga ungu emas terbang dari tangannya, dan 15.000 tato naga ungu emas mengikuti di belakang. Pada akhirnya, mereka menyerang tangan raksasa fantasi Kaisar Yimo. Beraninya kamu melawan di depan Kaisar. Kamu benar-benar melebih-lebihkan dirimu sendiri. Raja Kursi Ketujuh tertawa terbahak-bahak ke arah langit setelah melihat ini. Tangan raksasa fantasi Kaisar Yimo bentrok dengan 15.000 naga ungu emas saat dia tertawa. Tidak ada suara keras yang muncul dari bentrokan itu. Tangan raksasa itu hanya berhenti sejenak di hadapan penghalang ini sebelum tato naga ungu emas yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi debu dan menghilang. Di area pertempuran klan Gu di dalam pulau, kengerian memenuhi wajah cantik Gu Mengki dan Guyan saat melihat pemandangan ini. Mereka dengan erat mengepalkan tangan mereka saat mereka melihat sosok kurus itu. Di langit, ekspresi Lindong menjadi sangat serius ketika dia melihat kesia-siaan dari serangan yang begitu kuat. Detik berikutnya, dia menarik nafas dalam-dalam. Tangannya yang ramping terulur dan kilat mulai berkedip.
petir mengalir keluar dari busur petir yang dipenuhi dengan kekuatan dalam sekejap. Lindong menarik dengan jarinya dan panah hitam diam-diam terbentuk. Raja Kursi ketujuh menyusut sedikit setelah melihat bahwa Lindong akhirnya mengeluarkan busur petir dan panah hitam yang telah melukainya dengan serius saat itu. Namun segera setelah itu, dia tertawa dingin. Dia tidak percaya bahwa Lindong akan mampu menghancurkan fantasi Kaisar Yimo. Aku akan membiarkanmu memahami keputusasaan dan kengerian sejati. Raja Kursi ketujuh dengan menakutkan menatap Lindong dengan mata yang sangat dingin. Lindong mengabaikan tatapannya. Busur berubah menjadi bulan purnama saat panah hitam bergetar dengan lembut. Setelah itu, cahaya primal kekacauan melonjak dari tempat misterius itu dan menutupi panah hitam. Kekuatan Yuan yang luas di sekelilingnya tiba-tiba menghilang pada saat ini. Namun, semua orang di pulau itu samar-samar bisa merasakan ombak mengerikan yang bergolak di bawah permukaan yang tenang dan polos itu. Tangan semua orang tiba-tiba mengepal erat. Mereka semua bisa merasakan kekuatan serangan Lindong. Namun, apakah benar-benar mungkin untuk menghadapi fantasi Kaisar Yimo yang sangat menakutkan itu? Napas uap putih dihembuskan dengan lembut dari mulut Lindong saat cahaya cemerlang tiba-tiba melintas di mata hitamnya. Lindong tiba-tiba melepaskan jarinya yang memegang erat tali busur. Panah hitam tidak menciptakan tiak energi yang menakutkan ketika melesat ke depan. Namun, kecepatannya sangat cepat. Semua orang hanya bisa melihat kilatan cahaya hitam. Selanjutnya, mereka melihat panah hitam dengan kuat mengenai tangan raksasa fantasi Kaisar Yimo. Panah hitam bergetar hebat, seolah-olah ada kekuatan tak kasat mata dan menakutkan yang sepenuhnya memblokir kekuatan mengerikan dari tangan raksasa Kaisar Yimo. Tidak ada ledakan yang luar biasa atau gelombang kecut energi yang menakutkan, namun semua orang bisa merasakan teror yang tersembunyi di bawah bentrokan ini. Raja Kursi ketujuh dengan tegas menatap dua kekuatan yang bentrok. Dia tiba-tiba menggertakkan gigi dan ekspresi sengit melintas di matanya. Segera setelah itu, dia membanting tangannya dengan keras ke dadanya. Kristal tebal dan agak hitam seperti darah dimuntahkan dan ditembakkan ke fantasi Kaisar Yimo, membuatnya menjadi sedikit lebih jelas ketika darah esensi hitam memasukinya dan cahaya merah samar tampak muncul di matanya yang buram itu. Hancurkan! Raja Kursi ketujuh dengan tegas berteriak dengan ekspresi bengkok. Duar! Tangan Kaisar Yimo raksasa tiba-tiba mengepal setelah teriakannya terdengar dan retakan samar tiba-tiba muncul di panah hitam. Akhirnya, itu benar-benar hancur di bawah tangan Kaisar Yimo raksasa. Ekspresi dari individu yang tak terhitung jumlahnya di bawah berubah menjadi putih pucat ketika panah hitam itu hancur. Apakah mereka benar-benar akan kalah? Oh, Lindong juga memuntahkan seteguk darah saat panah hitam dihancurkan saat tubuhnya terhuyung-huyung mundur selusin langkah. Jelas bahwa dia juga terpengaruh. Raja Kursi ketujuh tertawa terbahak-bahak saat melihat ini. Dia memandang Lindong dan berkata dengan senyum ganas, "Serangan terkuatmu telah gagal. Apalagi yang bisa kamu lakukan?" Namun, Lindong hanya diam-diam menyekat darah di sudut bibirnya sebagai tanggapan atas tawa ganas dan keras Raja Kursi ketujuh. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan menatap Raja Kursi ketujuh dan terkekeh. Kekuatan seperti itu masih belum cukup. Tawa Lindong memudar saat ia sekali lagi perlahan menarik busur petir. Darah segar menetes ke tali busur. Cahaya hitam akhirnya berkumpul lagi. Warna panah hitam tampak lebih dalam dari sebelumnya. Raja Kursi ketujuh mengejek saat melihat Lindong menarik tali busur lagi. Apa kamu masih tidak akan menyerah? Sepertinya kamu tidak memiliki trik lain yang tersisa. Lindong mengabaikan ejekannya. Matanya perlahan tertutup dan pikirannya memasuki bagian terdalam dari hatinya. Perasaan itu dia membutuhkannya untuk menjadi lebih jelas. Kekuatan misterius itu masih belum cukup. Keluarlah. Sebuah gumaman yang tampaknya dalam diam-diam menyebar di dalam hati Lindong, sementara pikiran diam-diam melayang di dalam area tersebut. Seni penginderaan zenith? Di mana itu? Kesadaran Lindong tersebar. Tanpa disadari, pikirannya menjadi kabur. Namun, hatinya sejernih cermin, sementara perasaan yang tak terlukiskan diam-diam menyebar. Kesadaran Lindong tiba-tiba menerobos masuk ke wilayah kekacauan primal. Rasanya seperti janin di dalam rahim ibunya, meninggalkan seseorang yang sangat mabuk hingga membuatnya tidak mau bangun. Namun, keinginan kuat di dalam tubuhnya dengan paksa mengekstraksi kesadarannya dari keadaan mabuknya, seolah-olah ada sesuatu yang dipancarkan dari kesadarannya dan akhirnya memasuki kekacauan primal itu. Beri aku kekuatanmu. Raungan yang dalam sepertinya bergema di dalam kekacauan primal saat kesadaran Lindong dengan cepat menghilang. Lindong tiba-tiba membuka matanya yang tertutup rapat. Kilatan kekacauan primal melintas di kedalaman mata hitamnya.
Seolah-olah seutas cahaya kekacauan primal yang tidak bisa dilihat siapapun bersinar di panah hitam. Warna panah hitam berangsur-angsur berubah dan akhirnya berubah menjadi panah kekacauan primal. Seringai perlahan terbentuk dari sudut bibir Lindong. Setelah itu, dia tersenyum ke arah Raja Kursi Ketujuh dan tiba-tiba melepaskan tali busur yang ada di jarinya. Panah primal kekacauan, disertai dengan kekuatan misterius itu, sekali lagi melesat melintasi langit di bawah perhatian semua orang. Raja Kursi Ketujuh tiba-tiba mengencang, kekejaman melonjak keluar dari matanya. Tangannya menyatu dan menarik beberapa segel aneh saat teriakan menusuk terdengar. Tangan Armageddon. Di langit, lampu merah di mata fantasi Kaisar Yimo diam-diam mekar dan berubah sedikit lebih jasmani. Ki iblis yang ekstrim melonjak di telapak tangannya. Tangan Kaisar Yimo terulur ke depan dan langit runtuh. Itu segera bertabrakan dengan panah kekacauan primal yang biasa-biasa saja di bawah tatapan super tegang yang tak terhitung jumlahnya. Suara dengungan aneh menyebar di langit pada saat ini. Di pusat gempa, tangan Kaisar Yimo dan panah terkunci rapat. Namun panah kekacauan primal benar-benar diam dan bahkan tidak ada sedikit pun getaran yang terlihat. Keganasan di mata Raja Kursi Ketujuh meningkat saat dia menyaksikan adegan ini. Cahaya tak menyenangkan berkedip di matanya saat banyak retakan yang rapat muncul di lengannya. Darah hitam segar mengalir tanpa henti dari retakan dan menutupi seluruh lengan dalam sekejap mata. Apa kau tidak takut bermain sampai mati dalam bentrokan dengan Raja Kursi ini? Raja Kursi Ketujuh dengan kejam tersenyum pada Lindong dengan ekspresi melengkung. Lengannya yang retak tiba-tiba meledak. Darah hitam segar bersama dengan beberapa kristal hitam tersapu dan menyerbu ke tangan Kaisar Yimo yang menghadap ke panah kekacauan primal. Simbol dunia lain yang aneh di tangan raksasa itu samar-samar terlihat. Para ahli yang tak terhitung jumlahnya di pulau di bawah langsung memucat lebih jauh ketika mereka melihat pemandangan ini. Raja Kursi Ketujuh ini sangat kejam. Dia bahkan rela mengorbankan satu lengan demi membunuh Lindong. Apakah panah yang dipadatkan oleh kekuatan terkuat Lindong akan dikalahkan kali ini? Gumengki dan yang lainnya mengepalkan tangan mereka dengan kuat saat kecemasan dan kekhawatiran memenuhi mata mereka. Jika Lindong dikalahkan lagi, moral di pulau itu akan anjlok. Lindong, kamu pasti bisa melakukannya. Guyan mengepalkan tinjunya yang kecil sambil bergumam. Dan kini, tangan Kaisar Yimo raksasa perlahan meraih ke bawah dan panah kekacauan primal sedikit gemetar. Sebuah bayangan diam-diam turun seolah-olah Kaisar Yimo itu mengulurkan tangan kehancurannya. Namun, ekspresi Lindong berangsur-angsur berubah damai dalam menanggapi pergantian peristiwa ini. Selanjutnya, Lindong menarik nafas dalam-dalam saat dia dengan lembut bergumam, Zenith, hancurkan iblis. Panah kekacauan primal tiba-tiba tersentak dan cahaya kekacauan primal meledak. Tangan Kaisar Yimo yang turun perlahan secara paksa dihentikan. Ekspresi Raja Kursi Ketujuh tiba-tiba berubah. Kegelisahan tiba-tiba melonjak di hatinya saat dia menatap panah kekacauan primal yang sekokoh gunung di tangan Kaisar Yimo. Panah ini tampaknya agak berbeda dari sebelumnya. Ya, sementara kegelisahan melonjak di hati Raja Kursi Ketujuh, suara jernih tiba-tiba meletus dari panah kekacauan primal yang telah ditekan oleh tangan Kaisar Yimo sejak awal. Semua cahaya kekacauan primal yang menyebar tiba-tiba ditarik kembali ke panah. Panah kekacauan primal berubah menjadi kristal. Kekuatan ini benar-benar berlawanan dengan kejahatan dari tangan Kaisar Yimo, tapi itu mengeluarkan aura tak terkalahkan. Ekor panah bergetar hebat. Segera setelah itu, cahaya aneh tampak muncul di ujung panah dan panah itu melesat dengan keras dengan sentakan. Sebuah pancaran megah terbentang. Ki Yimo yang meluap keluar dari tangan Kaisar Yimo dalam upaya untuk menghentikan ledakan kekuatan yang tiba-tiba dari panah. Namun, seolah-olah panah itu mendapat bantuan dari para dewa dan cahaya kekacauan primal secara paksa merobek lapisan Ki Yimo yang hampir padat dan dengan biadab menembus tangan Kaisar Yimo dan akhirnya menembus kepala Kaisar Yimo seperti pisau panas menembus mentega. Masrak. Panas melesat keluar dari kepala Kaisar Yimo dan melesat menuju langit. Cahaya yang mengikutinya mengeluarkan aura kebanggaan yang tak tertandingi mirip dengan naga raksasa. Duar, duar, duar. Serangkaian ledakan terdengar dari dalam tubuh fantasi Kaisar Yimo. Selanjutnya, tubuh besar itu meledak di bawah tatapan terkejut yang tak terhitung jumlahnya. Raja Kursi Ketujuh dengan kosong menatap fantasi Kaisar Yimo yang meledak saat segel tengkorak di tangannya juga retak dan meledak. Untaian rambut hitam di dalamnya mulai terbakar tanpa api dan diam-diam berubah menjadi abu yang hanyut. Seteguk darah hitam kental langsung menyembur dari mulut Raja Kursi Ketujuh. Dia tidak bisa mempercayai adegan ini. Fantasi Kaisar Yimo benar-benar dihancurkan oleh Lindong. Bagaimana ini mungkin? Sementara tubuhnya gemetar, ada sedikit teror di tatapannya saat dia melihat ke arah wajah Lindong yang agak pucat yang sedang memegang busur petir.
ini jelas melebihi harapan Raja Kursi ke-7. Di pulau itu, para ahli yang tak terhitung jumlahnya segera tercengang ketika mereka melihat ini. Sorak-sorai yang mengguncang bumi meletus ketika fantasi Kaisar Yimo yang menakutkan dihancurkan, tekanan yang menakutkan juga memudar. Untuk sementara waktu, moral di pulau itu melonjak. Gumengki dan Guyan bertukar pandang dan melihat kegembiraan dan kejutan yang intens di mata masing-masing. Di langit, busur petir di tangan Lindong perlahan memudar saat dia mendengarkan sorakan yang menghancurkan bumi dari bawah. Terus, apalagi yang tersisa? Tatapan ganas Lindong terfokus pada Raja Kursi ke-7. Kulitnya pucat pasi dan Ki Iblis di sekitar tubuhnya dalam gangguan. Jelas bahwa dia menderita luka yang sangat serius. Ini adalah kesempatan terbaik untuk mengalahkan musuh saat dia jatuh. Raja Kursi ke-7 berkontraksi sedikit ketika dia melihat tatapan Lindong dan dia diam-diam mengatupkan giginya. Bocah ini akan menjadi lebih sulit untuk dihadapi di setiap pertemuan. Jika fantasi Kaisar Yimo tidak menghentikan panah sebelumnya, dia akan berada dalam kondisi yang sangat mengerikan. Maduar. Sementara tatapan Raja Kursi ke-7 berubah suram, 10.000 sinar cahaya ungu emas sekali lagi melesat keluar dari seluruh tubuh Lindong. Saat auman naga memenuhi langit, ruang terdistorsi saat tubuhnya bergerak dan dia muncul di depan Raja Kursi ke-7. Tanpa ampun, tinju berisi kekuatan penghancur gunung dengan kejam menghantam tubuh Raja Kursi ke-7. Debuar, debuar, debuar. Aura Raja Kursi ke-7 yang terluka parah tidak stabil. Ki Iblis beredar, tetapi banyak pertahanan yang terbentuk langsung dihancurkan oleh serangan biadab Lindong. Seperti naga ungu emas raksasa yang menjulang, tinju Lindong menghantam tubuh Raja Kursi ke-7. Kekuatan mengerikan meledak dan tubuh Raja Kursi ke-7 segera terlempar. Darah hitam segar terus-menerus menyembur dari tempat lengannya hilang. Sementara bekas tinju yang dalam dapat dilihat pada armor Kaisar Iblis yang sangat redup di tubuhnya. Raja Kursi ke-7 saat ini tampaknya telah kehilangan semua kemampuan untuk membalas. Dia memuntahkan seteguk darah hitam dan menatap Lindong dengan wajah bengkok. Kebencian pahit di mata Raja Kursi ke-7 tampaknya akan membakar yang terakhir. Pergilah, temani Raja Kursi ke-9. Lindong memberi Raja Kursi ke-7 senyum sinis. Tubuhnya sekali lagi muncul di depan yang terakhir dan dengan mengepalkan tinjunya, 10.000 tato naga raksasa ungu emas berkumpul untuk membentuk tombak naga sekali lagi. Selanjutnya, tombak itu dengan kejam menusuk ke arah tenggorokan Raja Kursi ke-7. Jadi, kamu yang membunuh Raja Kursi ke-9. Setelah mendengar kata-kata ini, ekspresi Raja Kursi ke-7 langsung berubah. Lindong mengabaikan Raja Kursi ke-7. Dengan ekspresi seram di matanya, tombak naga dengan cepat mendekati Raja Kursi ke-7. Namun, tepat saat tombak naga hendak mencapai, Lindong melihat senyum aneh muncul di wajah Raja Kursi ke-7. Kamu bocah, kamu benar-benar sulit untuk dihadapi. Namun, misiku hanya dianggap selesai jika kamu terbunuh. Raja Kursi ke-7 mengelurkan satu-satunya lengannya dan dengan mantap meraih tombak naga. Kekuatan mengerikan ini mengkhianati penampilannya yang sebelumnya lemah. Lindong menyusut ketika dia melihat perubahan aneh ini karena kegelisahan tiba-tiba muncul di hatinya. Cahaya perak melintas di tubuhnya saat dia berusaha mundur. Kau mencoba untuk pergi? Raja Kursi ke-7 menyeringai saat melihat ini. Tubuhnya menggeliat dan bergoyang saat dua lengan muncul dengan paksa. Kedua tangan ini membentuk segel aneh dan Ki Iblis kental melonjak dan meledakkan dada Lindong seperti sambaran petir. Debuar. Bahkan langit bergetar sesaat ketika Ki Iblis melonjak. Semua orang menyaksikan dengan ngeri saat Lindong yang sebelumnya unggul tiba-tiba dikirim terbang mundur saat dia memuntahkan darah. Dadanya bahkan sedikit runtuh dan jelas bahwa dia menderita luka yang sangat parah. Seteguk darah segar dimuntahkan dari mulut Lindong. Dia buru-buru memantapkan tubuhnya saat tatapan dinginnya melihat ke arah tubuh Raja Kursi ke-7 yang menggeliat. Sepertinya ada sesuatu yang tersembunyi di dalam tubuhnya. Hehe, tubuh fisik yang cukup kuat. Ternyata kamu masih hidup, bahkan setelah pukulan gabungan dari kami bertiga. Tubuh Raja Kursi ke-7 terpelintir saat tawa yang mendengung tiba-tiba muncul dari dalamnya. Ki Iblis yang kental melonjak keluar dari tubuhnya dan akhirnya berubah menjadi dua sosok seperti Iblis di sisinya di bawah tatapan heran yang tak terhitung jumlahnya. Kedua sosok Iblis itu tinggi dan kekar dan salah satunya sedikit lebih ramping. Mereka sedang tersenyum saat mereka menatap Lindong. Namun, senyum itu dipenuhi dengan niat membunuh yang tak ada habisnya. Salah satu sosok seperti Iblis jangkung tersenyum tipis dan berkata, "Izinkan aku memperkenalkan diri. Aku adalah Raja Kursi ke-8 penjara Iblis." Iblis lainnya menyapu Lindong sambil tersenyum berkata, "Sepertinya aku pernah melihatmu sebelumnya, bocah. Kamu adalah orang yang mendapatkan warisan dari Master Pelahap, kan?" Penampilannya agak akrab. Dia adalah Raja Kursi ke-10 yang muncul saat itu dari dalam domain yang hancur.
memikirkan bahwa ada dua raja kursi yang tersembunyi di dalam tubuh raja kursi ketujuh ini. Jelas ini awalnya merupakan langkah rahasia yang direncanakan untuk menghadapi Master Kekacauan. Namun sekarang telah dipaksa keluar oleh Lindong. Di pulau itu, sorakan tiba-tiba terhenti saat tubuh banyak ahli gemetar. Raja kursi ketujuh saja sudah sangat sulit untuk dihadapi, namun dua Yimo yang tidak kalah dengannya kini muncul lagi. Bagaimana mereka bisa melawan? Lindong perlahan menyekat darah di sudut mulutnya. Ekspresi di matanya sangat serius. Yimo ini benar-benar licik. Situasinya sekarang benar-benar merepotkan. Mengingat kekuatannya saat ini, berurusan dengan satu raja kursi ketujuh sudah menjadi batasnya. Jika dua raja kursi lainnya muncul, itu benar-benar akan menjadi... Lindong menyeringai. Tidak peduli. Jika kamu berencana pergi ke Menara Kekacauan, kamu harus melangkahi mayat tuan muda ini. Seringainya sangat ganas. Dia hanya bisa bertarung sampai mati dalam situasi ini. Hehe. Tiga raja kursi melepaskan tawa mengecek. Tanpa basa-basi lagi, tubuh mereka bergerak bersama untuk memenggal kepala Lindong. Namun, tepat saat mereka akan menyerang, seluruh area tiba-tiba menjadi sedingin es. Ki dingin bahkan menyebabkan ki iblis yang melonjak secara bertahap membeku. Lindong juga merasakan ki dingin ini. Ekspresinya segera berubah saat dia buru-buru mengarahkan pandangannya ke bawah, hanya untuk menemukan bahwa penjara es besar setinggi 10.000 kaki itu tiba-tiba runtuh. Sosok biru es yang cantik perlahan berjalan keluar dari dalam. Di belakangnya, tiga patung es berkedip dengan cahaya yang menyilaukan. Dia berdiri di atas ki es saat dia tanpa emosi menatap ketiga raja yang duduk dengan mata biru esnya yang indah. Suara dingin menyebar di langit. Kamu tidak memiliki izin dariku untuk membunuhnya. Pergantian peristiwa yang tiba-tiba ini menyebabkan semua orang dari kedua belah pihak terkejut. Pasang mata yang tak terhitung jumlahnya bergeser ke arah asal ki dingin, di mana mereka melihat Ying Huan-Huan dengan lembut menggeser kakinya. Setiap kali dia bergerak, ki dingin akan berkumpul menjadi teratai es di bawah kakinya. Teratai terbentuk di setiap langkah, pemandangan mistis yang indah. Di belakangnya ada tiga patung es yang berkilauan dengan cahaya dingin. Mereka adalah tiga raja sejati yang sebanding dengan mereka yang telah mengalami satu kesengsaraan reinkarnasi. Namun, semuanya telah berubah menjadi patung es. Ini, banyak individu kuat yang hadir tercengang saat melihat adegan ini. Ki dingin yang memancar dari dalam tubuh Ying Huan-Huan bahkan telah melampaui Lindong. Ini menyebabkan mata mereka berkedut dengan cepat sebelum akhirnya pulih. Orang terkuat bukanlah Lindong, sebaliknya gadis sedingin es inilah yang mengikuti di sisinya. Kamu? Trio raja kursi ketujuh juga sangat terkejut. Mata mereka berhenti pada Ying Huan-Huan dan mereka dengan cepat mengingat sesuatu. Segera setelah itu, pupil mereka menyusut saat kejutan besar tiba-tiba muncul di wajah mereka. Kamu adalah Master Es? Nama ini sangat menakutkan bagi Yimo. Mata biru sedingin es Ying Huan-Huan menatap trio raja kursi ketujuh. Dia dengan lembut mengepalkan tangannya dan tiga patung es di belakang hancur dengan ledakan, berubah menjadi pecahan es cemerlang yang jatuh dari langit. Mata trio raja kursi ketujuh berkedut saat melihat ini. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa tiga raja sejati benar-benar akan tampak begitu lemah di tangan Ying Huan-Huan. Ying Huan-Huan akhirnya tiba di depan Lindong dan menatap wajahnya yang pucat. Pria ini cenderung melakukan semua tugas sulit sendirian. Kadang-kadang dia sedikit sembrono dan agak sombong. Namun karena inilah dia merasakan kehangatan samar mengalir di dalam hatinya yang sedingin es. Ying Huan-Huan akhirnya tiba di depan Lindong dan menatap wajahnya yang pucat. Pria ini cenderung melakukan semua tugas sulit sendirian. Huan-Huan? Lindong sedikit mengernyit saat dia melihat Ying Huan-Huan yang sangat dingin. Ying Huan-Huan tersenyum pada Lindong dan meletakkan tangannya yang dingin di tubuhnya. Selanjutnya, embun beku muncul di atas luka di tubuhnya. Energi dingin melonjak ke dalam tubuh Lindong dan dengan cepat menyembuhkan organ internal Lindong. Serahkan mereka padaku. Tangan dingin Ying Huan-Huan menyentuh wajah Lindong saat dia dengan lembut berkata, kamu tidak bisa membiarkan aku melihatmu terluka parah tanpa melakukan apa-apa, kan? Pemikiran seperti itu agak egois. Lindong agak terkejut. Segera setelah itu, dia hanya bisa bergumam, aku memang sangat egois. Ying Huan-Huan lalu tersenyum. Tapi aku suka keegoisanmu ini. Matanya yang cantik menatap Lindong dan berkata, namun bahkan jika kamu memukul atau memarahiku kali ini, aku tidak akan hanya berdiri diam di samping dan menonton. Lindong memandang Ying Huan-Huan. Ada senyum di wajahnya, namun senyum ini tampaknya memiliki tekad yang tidak akan terhalang. Akhirnya dia hanya bisa menghela nafas pelan. Hati-hati. Senyum di wajah Ying Huan-Huan menjadi cerah ketika dia melihat Lindong menganggukkan kepalanya.
Dia mengangguk dengan lembut dan perlahan membalikkan tubuhnya. Matanya itu sudah cukup dingin untuk membekukan udara ketika mereka melihat trio Raja Kursi Ketujuh lagi. Kelopak mata trio Raja Kursi Ketujuh berkedut saat melihat ekspresi Ying Wanwan. Lagi pula, nama Master S terlalu terkenal di zaman kuno itu. Raja Kursi Ketujuh menggertakkan giginya dan berteriak dengan keras. Tidak perlu takut padanya. Dia bukan Master S yang sebenarnya. Dia hanya reinkarnasinya dan belum sepenuhnya memulihkan kekuatannya. Raja Kursi ke-8 dan Raja Kursi ke-10 mengangguk setelah mendengar ini. Tatapan mereka tertuju pada Ying Wanwan saat mereka berbicara dengan cara yang menyeramkan. Bagus, kami akan menanganinya sebelum dia benar-benar memulihkan kekuatannya. Ying Wanwan mengelurkan jarinya. Aku khawatir itu tidak mungkin untuk 3 tikus kecil sepertimu. Ki dingin berkumpul di ujung jarinya yang seperti batu giok dan berubah menjadi banyak teratai es. Mata biru esnya melirik mereka bertiga saat dia menjawab dengan suara samar. Datanglah dan cobalah. Trio Raja Kursi Ketujuh bertukar pandang satu sama lain saat ekspresi gelap dan dingin muncul di mata mereka. Mereka mengambil langkah maju secara bersamaan saat 3 aura Ki Iblis yang menakutkan tersapu dari mereka. Raja Kursi Ketujuh memiliki aura terlemah. Jelas itu karena terluka parah oleh Lindong sebelumnya. Meskipun demikian, semburan aura dari ketiganya relatif menakutkan. 3 kelompok Ki Iblis naik ke udara seperti asap seluas 100.000 kaki. Itu bisa terlihat jelas bahkan dari ribuan mil jauhnya. Seekor binatang buas seperti raungan tiba-tiba keluar dari mulut mereka. Kilatan ganas melintas di mata mereka dan segel yang dibentuk oleh tangan mereka berubah. Aliran besar Ki Iblis setinggi 300.000 kaki terbang menuju Ying Wanwan dengan kecepatan kilat. Namun, Ying Wanwan hanya mengangkat matanya yang cantik dalam menghadapi serangan gabungan, dan dia hanya menghentakkan kakinya dengan ringan ketika aliran Ki Iblis hendak menyerang tubuhnya. Duar! Dalam sekejap, 3 aliran Ki Iblis mulai membeku saat lapisan es menyebar dengan kecepatan yang sangat cepat. 3 aliran Ki Iblis yang menakutkan telah berubah menjadi 3 pilar es yang berkedip-kedip dengan cahaya dingin. Sialan! Ekspresi trio Raja Kursi Ketujuh berubah jelek. Sebelum mereka bisa melancarkan serangan lagi, Ying Wanwan mengepalkan tangannya. 3 pilar es yang panjangnya 100.000 kaki melesat maju dan dengan kejam menyerang trio Raja Kursi Ketujuh. Duar! Ketiganya buru-buru mencoba menerima serangan dengan kekuatan penuh. Tinju mereka ditutupi dengan Ki Iblis yang padat saat mereka menabrak pilar es dengan keras. 2 kekuatan menakutkan bentrok dan pilar es hancur menjadi fragmen yang memenuhi langit. Meskipun pilar es hancur, Raja Kursi ke-8 dan Raja Kursi ke-10 mengeluarkan erangan samar. Raja Kursi ke-7 yang sudah terluka memiliki ekspresi pucat dan akhirnya tanpa sadar memuntahkan seteguk darah hitam. Kuat sekali. Orang-orang yang tak terhitung jumlahnya di pulau itu tercengang oleh pemandangan yang mengejutkan dari keindahan biru es yang berada di atas angin meskipun bertarung melawan 3 lawan sendirian. Aksi Lindong sebelumnya telah mengejutkan mereka, namun mereka tidak pernah membayangkan bahwa wanita ini benar-benar menyembunyikan kekuatan yang begitu besar. Mata cantik Ying Wanwan sangat dingin. Dia melihat trio Raja Kursi Ketujuh dan dengan ringan berjalan ke depan. Aura dingin yang dipenuhi dengan keinginan membunuh yang tak ada habisnya menemaninya saat dia perlahan berjalan ke arah mereka. Hati Raja Kursi Ketujuh tanpa sadar menggigil ketika dia melihat Ying Wanwan berjalan ke arah mereka. Mereka pernah bertukar pukulan dengan Master S selama era kuno itu, namun hasilnya adalah mereka hampir terbunuh. Jika mereka tidak bergandengan tangan, kemungkinan mereka akan benar-benar mati di sini. Serang bersama! Raja Kursi ke-8 dan Raja Kursi ke-10 mengatupkan gigi mereka dan mengangguk. Segel yang dibentuk oleh tangan ketiganya berubah dalam sekejap. Setelah itu, mereka tiba-tiba jatuh bersama. Tubuh ketiganya mulai menggeliat dan bergoyang saat duri iblis yang tampak menyeramkan perlahan keluar dari tubuh mereka. Mereka seperti iblis yang telah naik dari neraka. Penampilan yang membuat hati seseorang bergetar. Darah hitam tiba-tiba keluar dari tubuh mereka. Darah kental dengan cepat berkumpul di udara di atas mereka, dan akhirnya itu berubah menjadi simbol hitam yang sangat misterius. Simbol iblis hitam tumbuh dengan kecepatan yang menakutkan dan dengan cepat berubah menjadi 100.000 kaki. Lengan iblis yang tak terhitung jumlahnya memanjang dari sekitar simbol iblis. Dari kejauhan, itu tampak seperti iblis jahat dari dunia lain. Ying Wanwan mengangkat kepalanya saat matanya yang cantik melihat lengan iblis yang tak terhitung jumlahnya tumbuh dari simbol iblis. Ki dingin di kedalaman matanya menjadi semakin mencengangkan. Trio Raja Kursi ke-7 tiba-tiba meraung. Raungan sedih mereka bergema di langit. 10.000 iblis berkumpul. Segel iblis dari Raja sakit tanpa akhir. Duar! Simbol iblis 10.000 lengan yang tak tertanding itu tiba-tiba terjun deras dari langit. 10.000 lengan diayunkan dan sepertinya langit sedang terkoyak pada saat ini.
Lindong menatap serangan menakutkan ini dengan mata penuh keseriusan. Raja-raja kursi di penjara iblis ini memang kuat. Serangan seperti itu kemungkinan bisa membunuh ahli tingkat puncak manapun yang telah mengalami 2 kesengsaraan reinkarnasi. Aku ingin tahu, apakah Wan mampu menerimanya? Lindong melihat sosok biru es yang halus dan indah dengan cara yang agak khawatir saat tangannya mengepal erat. Energi Wan melonjak di dalam tubuhnya. Dia saat ini bersiap untuk melepaskan simbol kuno spasial dan menyelamatkan Wan saat terjadi kesalahan. Ying Wan mengangkat kepalanya, matanya yang cantik terfokus pada segel iblis rasa sakit tanpa akhir yang bergegas ke arahnya. Wajahnya tetap tidak bergerak. Dia hanya membiarkan angin yang menakutkan bertiup, menyebabkan pakaiannya berkibar dan rambut biru esnya yang panjang menari-nari bersama angin. Segel iblis menakutkan yang terpantul di mata biru esnya yang cantik dengan cepat melebar. Beberapa napas kemudian, bayangan besar telah menyelimuti Ying Wan di depan banyak pasang mata yang terkejut. Ying Wan perlahan mengulurkan lengan rampingnya di bawah tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya itu. Lengan bajunya yang biru digulung ke bawah dan memperlihatkan pergelangan tangannya yang seperti giok saat jari-jarinya yang panjang terbentang. Selanjutnya, dia mengangkat tangannya dan dengan ringan menyentuh simbol iblis 10.000 lengan. Es keabadian. Suara lembut dan manis yang menyenangkan di telinga, disertai rasa dingin yang intens saat diam-diam menyebar di langit. Kekuatan menakutkan dari segel iblis tiba-tiba membeku pada saat ini. Krak! Individu yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba menyusut saat segel iblis membeku. Lapisan es tebal tiba-tiba menyebar dari tangan Ying Wan, menyelimuti seluruh segel iblis dengan kecepatan yang menakutkan dan mengubahnya menjadi balok es raksasa. Mata cantik Ying Wan terangkat dengan lembut. Jari-jarinya yang panjang dengan lembut menjentikan segel iblis. Mak, keluar! Saat jarinya menyentuh, segel iblis yang terbentuk dari kekuatan gabungan dari trio Raja Kursi ke-7 benar-benar hancur seperti kaca yang lemah. Dan cerita pun bersambung. Oke teman-teman, terima kasih sudah nyimak alur cerita kali ini sampai habis. Semoga teman-teman terhibur. Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang ya. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.